Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi benchmarking pada perusahaan Gojek dengan Grab. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Amalia Yulianti, lalu yang kedua Maduri Daiksit, dan yang ketiga Muhammad Noval. Benchmarking. Apa sih benchmarking itu? Benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya yang sejenis. Sederhananya gini, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal bisa diukur dengan standar baku yang aman. Selanjutnya ada tujuan utama benchmarking. Tujuan utama benchmarking yaitu untuk menemukan kunci atau rahasia sukses dari suatu perusahaan dan kemudian mengadaptasi serta memperbaikinya untuk diterapkan pada perusahaan yang melaksanakan benchmarking tersebut. Faktor pendukung perusahaan untuk melakukan benchmarking. Yang pertama, ada komitmen terhadap total quality management. Yang kedua, waktu siklus pemanufakturan. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Yang keempat, laba. Dan yang kelima, product to market time. Selanjutnya ada manfaat benchmarking. Yang pertama itu analisis kompetitif, yaitu dengan membandingkan performa perusahaan saat ini dengan performa kompetitor lain. Maka perusahaan ini akan mampu mengidentifikasi bagian mana yang harus ditingkatkan atau diperbaiki. Lalu yang kedua, memantau performa, yaitu perusahaan akan mampu mendapatkan tren saat ini dengan melakukan kegiatan benchmarking sehingga akan memungkinkan perusahaan untuk menerapkan tren tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga ada perbaikan secara berkala, yaitu dengan melakukan benchmarking, perusahaan akan bisa meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan. Yang keempat ada perencanaan dan penetapan sasaran, yaitu setelah perusahaan ini berhasil melakukan benchmarking, maka perusahaan ini nantinya akan mampu menentukan tujuan dan metrik performa untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang kelima, meningkatkan rasa kepemilikan, yaitu kegiatan benchmarking ini harus dilakukan dengan melibatkan setiap karyawan agar bisa memperoleh seluruh jawaban yang diperlukan dengan cara mendengarkan pendapat karyawan tersebut. Lalu yang keenam, memahami kelebihan perusahaan, yaitu kegiatan benchmarking mampu membantu mengidentifikasi posisi suatu perusahaan dalam suatu bidang industri. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis benchmarking. Yang pertama, benchmarking internal, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam suatu organisasi. Misalnya, dibandingkan kinerja tiap divisi di suatu institut pendidikan dilakukan antar departemen atau divisi dalam satu institut atau antar institut dalam satu grup institut. Yang kedua, benchmarking generik, yaitu perbandingan pada proses fundamental yang cenderung sama di setiap institut. Misalnya, memberi pelayanan pelanggan dan pengembangan strategi, maka dapat diadakan patok duga meskipun institut itu berada di bidang yang berbeda. Yang ketiga, benchmarking kompetitif, yaitu pendekatan dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing. Misalnya membandingkan output lulusan kepada lulusan yang dihasilkan pesaing dalam bidang yang sama. Dan yang keempat, benchmarking fungsional, yaitu pendekatan dengan diadakan perbandingan fungsi atau proses dalam institut yang ada, atau dengan kata lain dilakukan perbandingan dengan institut yang lebih luas. Selanjutnya, hambatan benchmarking. Yang pertama, fokus internal, yaitu organisasi terlalu fokus kepada diri sendiri dan mengabaikan kenyataan bahwa proses yang terbaik dalam kelasnya dapat menghasilkan efisien yang jauh lebih tinggi, maka visi organisasi menjadi sempit. Yang kedua, tujuan benchmarking terlalu luas, yaitu benchmarking membutuhkan tujuan yang lebih spesifik
dan berorientasi pada proses bukan pada hasil. Yang ketiga, penjadwalan yang tidak realistik, yaitu benchmarking membutuhkan kesabaran karena merupakan proses keterlibatan yang membutuhkan waktu. Sedangkan penjadwalan yang terlampau juga tidak baik karena mungkin ada yang salah dalam pelaksanaannya. Yang keempat, komposisi tim yang kurang tepat, yaitu perlu pelibatan terhadap orang-orang yang berhubungan dan menjalankan proses organisasi sehari-hari dalam pelaksanaan benchmarking. Yang kelima, penekanan yang tidak tepat, yaitu tim terlalu memaksakan aspek pengumpulan dan jumlah data, padahal aspek yang paling penting adalah proses itu sendiri. Dan yang keenam, kekurangpekaan terhadap mitra, yaitu mitra benchmarking memberikan akses untuk mengamati proses dan juga menyediakan waktu dan personil kuncinya untuk memberi proses benchmarking kepada organisasi sehingga mereka harus dihormati dan dihargai. Selanjutnya, latar belakang Gojek. Gojek mulai beroperasi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta pada tahun 2010. Gojek merupakan salah satu jasa transportasi berbasis aplikasi yang ada di Indonesia. Gojek hadir sebagai solusi dan banyak masalah, yaitu kondisi angkutan umum yang belakangan ini kurang aman. Nadiem Makarim atau CEO Gojek mulai membuat aplikasi yang menjembatani pertemuan antara konsumen dan penyedia jasa tersebut. Selain mempertimbangkan dari sisi konsumen, Nadiem juga berusaha meningkatkan kesejahteraan pada driver. Jika driver Gojek tradisional hanya menunggu penumpang, maka dengan bantuan teknologi mereka bisa mencari konsumen. Jadi dasar dibentuknya Gojek adalah untuk membantu driver dan penumpang. Bagi driver tentu untuk menambah pemasukan dan bagi penumpang untuk sampai ke tujuan dengan mudah dan aman. Selanjutnya, latar belakang Grab. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini Grab telah beroperasi di Asia Tenggara, kecuali Laos dan Brunei. Grab merupakan startup atau dari Dekakron atau sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar 10 miliar US dollar pertama kali di Asia Tenggara. Grab atau sebelumnya disebut sebagai Grab Taxi merupakan salah satu platform layanan on-demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantar makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti GrabBike, GrabCar, Grab Taxi, Grab Express, GrabFood, dan GrabHit Car. Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura atau Papua. Selanjutnya, perbandingan fitur layanan Gojek dan Grab. Fitur Gojek itu ada 10. Yang pertama, Go Back.
yaitu layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar kalian ke berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu lama. Yang kedua, Gokar. Layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar kalian kemanapun dengan nyaman sesuai lokasi yang diinginkan. Yang ketiga, GoFood. Layanan pesan antar makanan nomor 1 di Indonesia yang memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran yang tersedia. Yang keempat, GoSend. Layanan kurir instan yang dapat kalian gunakan untuk mengirim surat, barang dalam waktu yang singkat. Yang kelima, ada GoMart. Layanan yang dapat kalian gunakan untuk berbelanja dari berbagai macam toko yang tersedia. Yang keenam, GoBox. Layanan pindah barang berukuran besar dengan menggunakan mobil truk bak. Yang ketujuh, GoPulsa. Layanan pengisian pulsa dari aplikasi Gojek yang menggunakan GoPay. Yang kedelapan, GoPay. Layanan dompet virtual untuk transaksi di dalam aplikasi Gojek. Yang kesembilan, ada Gotik. Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke tangan kalian tanpa perlu repot mengantri lagi. Dan yang ke-10, GoMed. Layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Selanjutnya, fitur Grab. Yang pertama, Grab Taksi. Layanan yang memberikan akses serta kemudahan penumpang untuk menemukan pengemudi taksi terdekat dengan aman. Yang kedua, GrabCar. Penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, GrabBike. Layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar kalian ke berbagai tempat lebih mudah dan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu lama. Yang keempat, GrabFood. Layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia. Yang kelima, Grab Express. Layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan. Dan yang terakhir, Grab Hitch. Layanan tebengan dengan separuh harga. Berikut ini adalah perbandingan pangsa pasar Gojek dan Grab yang diambil dari dataindonesia.id. Bisnis transportasi daring di Indonesia saat ini dikuasai oleh dua perusahaan besar, yaitu Gojek dan Grab. Hal ini dapat terlihat dari laporan measurable.ai dari bulan Maret 2020 sampai Februari 2021. Laporan data grafik menunjukkan bahwa Gojek dan Grab saling bersaing dalam merebut pangsa pasar. Data di atas menunjukkan bahwa dominasi antara Grab dan Gojek silih berganti. Jika di rata-rata Gojek memimpin pangsa pasar dengan 53,08% dan Grab 46,92%. Dalam pangsa pasar, Gojek memang memimpin, tetapi Grab bisa menjadi ancaman bagi Gojek jika inovasi produk tidak dikembangkan dengan baik. Mengapa perbandingan pangsa pasar ini sangat penting? Karena perusahaan teknologi itu basis utamanya adalah layanan kepada konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan teknologi menginginkan pertumbuhan konsumen semaksimal mungkin. Berikutnya adalah perbandingan kinerja keuangan Gojek dan Grab yang diambil dari laporan laba rugi mereka. Yang pertama adalah total pendapatan. Total pendapatan Grab sebesar 9,8 triliun, sedangkan Gojek sebesar 3,3 triliun. Berikutnya adalah total biaya operasional mereka.
Total biaya operasional Grab sebesar 37,7 triliun, sedangkan Gojek 17,5 triliun. Jika dikurangi pendapatan dengan total biaya, maka pendapatan operasi mereka yang didapatkan adalah Grab rugi 27,8 triliun, sedangkan Gojek rugi 14,2 triliun. Hal ini mengapa bisa terjadi? Karena kedua perusahaan ini menerapkan strategi bakar uang, yang dimana mereka memberikan diskon yang besar kepada konsumen mereka, dan mereka juga melakukan promosi melalui media promosi yang ada di sekarang ini. Berikutnya ada pendapatan non operasi. Dalam pendapatan operasi ini adalah yang dihitung seperti biaya bunga ataupun pendapatan bunga yang didapatkan dari kedua perusahaan. Yang pertama, pendapatan non operasi Grab sebesar rugi 24 triliun, sedangkan Gojek rugi 2,6 triliun. Mengapa pendapatan non operasi Grab rugi 24 triliun sedangkan Gojek hanya 2,6 triliun? Karena biaya bunga yang ditanggung oleh Grab itu lebih besar dibandingkan dengan Gojek. Karena jumlah pinjaman mereka sangat besar dibandingkan dengan Gojek, maka bunga yang ditanggung pun juga sangat besar. Jika ditambah kedua pendapatan tersebut, pendapatan operasi dan pendapatan non operasi, maka laba sebelum pajak mereka adalah Grab rugi 51 triliun, sedangkan Gojek rugi 16,7 triliun. Jika dipotong dengan pajak dan administrasi, maka laba bersih yang ditanggung oleh Grab sebesar 50,3 triliun, sedangkan Gojek rugi 14,2 triliun. Strategi Gojek untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar. Yang pertama adalah harga yang ditawarkan oleh Gojek di berbagai produk yang sejenis dengan Grab disamakan, bahkan kalau bisa di bawah harga pasar. Oleh sebab itu, tim dari Gojek wajib memperhitungkan kembali setiap produk-produk yang mereka luncurkan, apakah biaya operasional mereka itu sudah efektif atau belum, agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang kedua, ciptakan produk yang unik dan dibutuhkan oleh konsumen. Gojek dapat melakukan riset terlebih dahulu agar sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, buatlah promosi yang menarik perhatian banyak massa tetapi berbiaya murah, seperti membuat konten di media sosial yang relevan dengan Gojek. Gojek dapat mengendorse beberapa konten kreator di media sosial untuk membuat konten yang sesuai dengan relevansi Gojek. Berikutnya, tawarkan diskon yang menarik kepada konsumen, tetapi Gojek juga perlu memperhatikan laporan keuangan perusahaan agar tidak semakin merugi. Gojek dapat melakukan strategi diskon bersama, yang dimana mereka bisa membagi diskon yang mereka tanggung terhadap mitra mereka. Berikutnya adalah kenali konsumen dengan baik. Sebagai contoh, tim riset bisa menjadi mitra driver kalau bisa bertanya seputar layanan Gojek. Tim riset ini dapat menanyakan seputar layanan Gojek seperti keluhan-keluhan mereka ataupun beberapa produk-produk yang kemungkinan bisa di-development oleh tim produk mereka. Yang terakhir, perlakuan mitra dengan baik, karena mereka lah yang jadi ujung tombak perusahaan dengan cara tidak membuatkan biaya administrasi yang tinggi, dan Gojek harus meningkatkan kemampuan penanganan masalah baik konsumen maupun mitra. Perusahaan Gojek ini adalah perusahaan yang dimana mereka bekerja sama dengan berbagai macam mitra. Oleh sebab itu, Gojek wajib memperhatikan mitra-mitra mereka dengan baik. Strategi Gojek untuk menurunkan kerugian. 1. Memberikan diskon tetapi ada batasannya. Sebagai contoh yang sudah disebutkan tadi, Gojek dapat melakukan diskon bersama dengan mitra mereka, atau Gojek dapat membatasi diskon yang didapatkan oleh setiap konsumen, misalkan sehari hanya dapat 1 atau sehari hanya mendapatkan 2. Yang kedua, menutup layanan yang tidak berkembang. Gojek wajib memperhitungkan kembali setiap layanan mereka. Jika ada yang tidak berkembang, lebih baik mereka tutup saja. Yang ketiga, melakukan funding kembali dengan beberapa investor sesuai dengan kinerja yang sudah mereka lakukan selama ini. Itu bisa ditawarkan kembali ke beberapa investor atau mendapatkan dana segar dari mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.